Setelah beberapa video yang lalu kita mereview spesifikasi dari raket Flex Power Air Switch 10 ini dan melihatnya secara detail. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya menggunakan raket ini. Nah, kira-kira bagaimana rasanya? Oke, welcome back to my channel. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Oke guys, jadi pada kesempatan ini selain saya membagikan pengalaman saya menggunakan raket ini, saya juga akan menceritakan pengalaman saya menggunakan senar Power S DG66 Smash dan juga grip dari Caracal dengan seri PU Support Duo. Nah, sebelum lanjut, saya minta bantuan teman-teman untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini dan yang sudah subscribe. Oke, sekarang kita akan mulai membahas dari raketnya terlebih dahulu. Jadi raket ini sudah saya gunakan beberapa kali dan videonya juga ada, silahkan jika kalian ingin melihat. Dan raket ini juga sudah saya pinjamkan ke teman-teman saya dan nanti akan saya ceritakan pengalaman mereka menggunakan raket ini. Sebelum nanti ke situ, kita lihat terlebih dahulu ya sedikit spesifikasi dari raket ini ya. Jadi raket ini memiliki berat 84 plus minus 2 gram, jadi nanti paling berat 86, paling ringan nanti 82. Kemarin waktu saya ukur kosongannya ya masih sesuai ya. Kemudian balance point-nya itu 285 plus minus 3. Jadi nanti paling tinggi nanti balance point-nya 291, paling kecil nanti balance point-nya 282. Oke, seperti itu. Kemarin saya ukur juga tidak jauh dari 285, ya masih sesuai lah 284 285. Oke, yang menarik dari raket ini adalah pada bagian frame-nya. Frame dari raket ini memiliki kemiripan dengan Micron Saber 17 NG2 yang saya miliki. Jadi model frame pada bagian dalam itu diamond shape ya, diamond. Kemudian pada bagian pinggiran sini, pada bagian pinggiran frame-nya ini dia berbentuk lancip, jadi seperti sword seperti itu ya. Jadi mirip dengan RS MS17. Nah, oke, dengan melihat balance point-nya 285, jadi raket ini memiliki karakter atau raket dengan tipe balance atau all-round ya. Raket balance atau raket all-round itu enak digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Jadi berimbang ya, berimbang depan dan menyerang dan bertahan. Oke. Kemudian beratnya 4U menurut saya tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat, jadi digunakan dalam permainan double menurut saya tidak ada masalah ya. Kalau untuk single bisa-bisa aja sih, tapi biasanya kan kalau kita bermain kan kebanyakan double ya. Jadi kalau untuk main double menurut saya tidak ada masalah. Beratnya 84 tidak membuat stamina kita cepat habis ya. Oke, lalu dengan balance point yang ada, kemudian dengan beratnya yang 84 itu, lalu bagaimanakah raket ini jika digunakan untuk smash, untuk lob, untuk netting, flashing, drop shot, drive? Nah, raket ini menurut saya yang paling mencolok ya, itu ada di bagian kontrolnya kalau menurut saya. Untuk kontrolnya itu menurut saya enak. Juga flashingan ya, flashingan itu menurut saya enak. Kemudian untuk netting juga nggak ada masalah karena swingnya juga tidak terlalu berat. Kemudian untuk drop shot juga nggak ada masalah menurut saya, oke-oke saja. Untuk adu drive masih oke juga, nggak terlalu berat ya. Kemudian untuk lob tidak ada masalah. Ini saya tarik dengan tarikan senar 27,5 lbs mesin digital. Nah untuk smash ini saya merasa standar saja dan saya tidak tahu apakah agak kurang atau gimana. Ini tadi kan sudah saya sampaikan ya, sudah saya pinjamkan ke beberapa teman saya. Nah, satu teman saya pinjamkan dan dia mengatakan ini untuk drop shot enak ya, karena dia sering melakukan drop shot dan katanya untuk drop shot enak, nggak ada masalah. Kemudian saya pinjamkan juga ke teman saya yang menurut saya smashnya itu bagus, karena saya kan merasa smashnya agak kurang ya. Kemarin juga untuk kalau dia katakan ya, untuk kontrol enak, untuk netting enak. Nah, untuk smash agak kurang. Nah, kurangnya itu entah karena dari raketnya, dasar raketnya, atau dari senarnya. Ini kan senarnya biasa ya, senarnya biasa Power S
DG66 Smash. Ini harganya kalau saya lihat di lapaknya Hidup Jaya Sport kan harganya 30 ribuan ya, 33.000 kalau nggak salah. Dan kalau dilihat dari harganya kan memang di bawah ya, di bawah. Jadi ya entah dari raketnya atau dari senarnya. Nah nanti ke depan saya akan mencoba mengganti senarnya ya dengan senar yang lebih bagus. Nanti akan saya coba lihat apakah smashnya yang berasa kurang itu karena faktor senarnya atau dari raketnya. Oke, dan secara overall ya, secara overall raket ini untuk kontrol, untuk flashing menurut saya masih oke ya. Untuk defense juga oke, untuk drive masih oke. Hanya saja memang untuk smash kita perlu apa ya, perlu, kalau menurut saya ya, kalian mungkin perlu mengganti senar. Kalau ingin membeli raket ini kalian perlu menggunakan senar yang lebih bagus lagi ya. Mungkin bisa baiknya 66 atau lini nomor 1 atau senar Kizuna D61 yang memiliki ketebalan kecil ya, 0,61. Nah, dengan senar yang memiliki ketebalan yang tipis itu bisa dipastikan repulsionnya biasanya bagus. Oke, seperti itu dari review menggunakan dari raket ini. Oke, sekarang kita lanjut membahas senar. Jadi raket ini, Flex Power Airspeed 10 ini dipasangkan dengan senar Power S DG66 Smash. Ini harganya 30 ribuan ya, bisa kalian temukan di lapaknya Hidup Jaya Sport. Kemarin saya dikasih ini juga ya dari mereka bersama dengan ini, jadi saya mencoba ini dan juga gripnya ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk smash raket ini berasa kurang. Nah, itu apakah dari senarnya atau dari raketnya? Nah, ini memang perlu dilakukan apa ya, uji coba atau perlu dilakukan tes ya. Jika senar ini dipasangkan di raket yang memiliki karakter head heavy atau raket-raket yang biasanya itu lebih memiliki berat yang 3U dan juga head heavy, nah, apakah nanti feel smashnya akan terasa bagus atau biasa saja? Karena ini kan raketnya kan Flex Power Airspeed 10 ini kan balance ya, jadi memang untuk generate smash ya, generate power untuk smash itu kan memang menurut saya agak kurang ya. Kalau saya perhatikan teman saya waktu nyemas itu memang agak kurang ya, entah dari raketnya atau senarnya. Kalau prediksi saya ya, asumsi saya itu dari senarnya. Nah, nanti kedepannya nanti akan saya coba mengganti senarnya ya, untuk mengetahui apakah permasalahan itu ada pada senarnya atau raketnya. Nah, menurut saya senar ini cukup murah ya, cukup murah, terjangkau sekali ya, 30 ribuan saja, 33 ya, 33 kemarin saya cek di lapaknya Hidup Jaya Sport. Dan untuk permainan standar ya, jika kalian mainnya standar ya, tidak melakukan smash yang bertubi-tubi atau kalian yang jarang smash, menurut saya senar seperti ini pun juga menurut saya udah cukup ya, dan juga senar-senar sekelas lainnya ya. Tapi jika kalian memang ingin ingin menghasilkan pantulan yang bagus dari raket ini, memang perlu mengganti senar yang lebih baik ya, yang repulsionnya lebih bagus. Meskipun di sini tertulis DG66 Smash ya, tapi ya seperti itu tadi ya, kembali memang perlu dilakukan uji coba ya, jika senar ini dipasangkan di raket yang lebih heavy dan lebih berat, apakah nanti hasil smashnya akan bagus atau tidak. Kalau kita perhatikan di sini yang paling bagus memang repulsion powernya ya, repulsion powernya bagus, tinggi ya, termasuk tinggi. Kemudian hitting soundnya juga bagus. Dan yang paling lemah di sini ada di bagian durability-nya. Nah, untuk yang lain-lainnya bisa kalian perhatikan nih. Nah, dan di sini juga ada keterangannya ya. Jadi senarnya ini ada beberapa lapisan seperti itu. Oke, itu untuk review senarnya. Jika hanya untuk bermain biasa ya, bermain biasa atau hanya untuk latihan, menurut saya ini nggak ada masalah ya. Tapi kalau untuk melakukan smash mungkin memang baiknya perlu menggunakan senar yang lebih bagus lagi. Oke,
seperti itu. Sekarang kita lanjut ke gripnya. Oke, sekarang kita ke bagian grip ya. Jadi gripnya ini adalah Caracal dengan seri PU Support Duo. Ini kemarin saya cek di lapaknya Hidup Jaya Sport, harganya 29 ribuan ya. 29.000, dan memang untuk harga segitu menurut saya mahal ya. Karena saya biasanya menggunakan grip yang harganya itu di bawah 20.000. Mungkin apalagi teman-teman yang biasa menggunakan grip handuk ya. Grip handuk kan harganya paling 3.000, 4.000, 5.000 ya. Kalau menggunakan grip yang ini pasti kemahalan ya. Tapi buat teman-teman yang biasanya menggunakan grip karet, saya sarankan ya, meskipun mahal ya, kalian bisa mencoba grip ini. Karena menurut saya meskipun harganya 29.000 ya, tapi ternyata rasanya itu enak. Menurut saya enak, tidak mengecewakan. Dan ini menurut saya tidak cepat habis ya, tidak akan cepat terkikis dan habis. Jadi menurut saya ini bakalan awet dengan harganya 29.000. Nanti menurut saya ya worth it lah, worth it. Karena yang utama adalah feeling ketika digunakan itu, ketika enak digunakan, apa ya, nyaman digenggam. Maka untuk memegang raket secara keseluruhan nanti untuk gini, untuk gitu kan pasti akan enak. Jadi grip ini bisa mendukung apa ya, performa kalian lah. Ya meskipun harganya 29.000, tapi kalian bisa mencoba ya. Kalau saya perhatikan memang yang beli juga cukup banyak ya. Oke, jadi kalian bisa mencoba grip ini, menurut saya enak. Oke, itu tadi review pengalaman menggunakan raket, senar, dan gripnya ya. Jadi secara keseluruhan menurut saya raket Flex Power Airspeed 10 ini yang harganya dibanderol 100-200 ribuan, yang memiliki karakter raket all-round, raket balance. Jadi raket ini cocok buat kalian yang tipikal bermainnya itu bermain kontrol, flashing ya. Dan kalian yang duitnya mungkin tipis atau duitnya terbatas, tidak ada salahnya kalian menimbang-nimbang untuk memiliki raket ini. Karena menurut saya dengan harganya yang segitu, menurut saya raket ini oke. Tidak kalah dengan raket yang harganya relatif atau jauh di atas dari harga dari raket ini. Kemarin sudah saya bandingkan juga dengan Yonex Aksabar 1000, rasanya juga nggak terlalu ini ya, untuk kontrol juga tidak terlalu apa ya, ini tidak kalah lah, tidak kalah. Tapi itu nanti kembali kalian ya, jika kalian memiliki budget ingin membeli raket yang mahal ya silakan. Tapi kalau kalian yang budgetnya terbatas, menurut saya raket ini ya sudah cukup lah untuk apa ya, untuk permainan kalian ya yang mainnya kontrol ya, main kontrol dan main around. Menurut saya raket ini bisa menjadi pertimbangan. Bukan saya apa ya, melebih-lebihkan biar lapaknya Hidup Jaya Sport laku, barang ini jadi laris, tapi tidak ya, secara pribadi saya cukup puas menggunakan raket ini ya lebih dari cukup sih sebenarnya, karena menunjang banget dengan tipikal permainan saya yang bermain kontrol. Hanya saja memang PR-nya ini mungkin perlu diganti senar yang lebih bagus lagi. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi ini raketnya. Selain ini saya juga kemarin beli lagi satu. Jadi nanti untuk perbandingan aja ya. Dua raket ini saya gunakan untuk mencoba senar ya. Mencoba senar karena kemarin yang Firestorm itu satu diganti teman ya. Jadi saya tidak punya raket yang dua yang serupa ya untuk dibandingkan. Jadi saya memilih yang ini Flex Power, menurut saya oke, jadi saya beli ya. Saya tidak minta ke HJS, tapi saya beli karena menurut saya ini raket ini enak dan bisa ditarik lumayan tinggi ya, jadi nggak ada masalah. Ini memiliki spesifikasi yang sama ya, cuma bedanya ini warnanya ungu, dominan ungu, ini dominan biru, cuma bagian bawahnya yang ini kuning, yang ini warnanya oranye, seperti itu. Oke, jadi itu ya video kali ini, review dari Flex Power Airspeed 10. Semoga informasi dan pengalaman yang sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian ya, dan bisa menjadi pertimbangan buat kalian jika ingin mencari raket yang harganya murah tetapi rasanya enak. Nah, bisa kalian pertimbangkan raket ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.